Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di pembelajaran aplikasi ekspedisi dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial ini saya akan memperlihatkan bagaimana bisnis proses aplikasi ekspedisi model Awibil yang saat ini dipakai di salah satu klien saya yang ada di Papua ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada folder ekspedisi ya. Jadi program ini dibuat dalam Microsoft Visual Box Pro. Jadi dan dia di running pada satu file folder saja dengan menggunakan database dari bawaan dari Microsoft Visual Box Pro. Jadi cukup ringan dan untuk perusahaan menengah ke bawah khususnya tidak perlu banyak biaya hardware ataupun biaya yang server seperti itu, namun cukup dengan menggunakan komputer biasa dengan kapasitas yang sedang-sedang aja sudah bisa menjalankan program aplikasi ekspedisi. Kita lihat di sini ya, kita mungkin teman-teman nanti untuk yang sudah membeli, di sini ada beberapa folder yang saya atur, misalnya untuk data ya. Sebuah data saya kumpulkan di sini, data. Kemudian ada form juga, ada form ya, kumpulan dari form-form saat desain. Kemudian ini exe. Exe adalah file execute-nya ya, seperti ini. Dan file utamanya ada di root dari ekspedisi Awibil ya. Kita lihat di sini namanya adalah ekspedisi Excel ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, seperti ini tampilan dari ekspedisi di awal. Ini sistem itu bisa diakses oleh user yang memang sudah diberikan otorisasi ya. Misalnya di sini admin, kemudian kita masukkan password. Nah, seperti ini tampilannya ya. Teman-teman bisa lihat di sini eh, ada menu yang disediakan di atas sebagai menu bar, di mana di sini teman-teman bisa lihat ada file ya, di menu file, di menu pembukuan, di menu laporan dan menu others ya. Di lain itu pula ada menu yang memang disediakan di bagian utama screen sebagai menu shortcut. Ya, misalnya ini mobil untuk menjalankan maintenance mobil, input data mobil atau kendaraan gitu ya. Kemudian customer dan juga seterusnya ya. Kenapa ini dibuat? Tujuannya tentu saja ini untuk memudahkan user, di mana yang seringkali menggunakan menu-menu tertentu bagi user. Nah, dia bisa melakukan proses akses di menu shortcut ya. Oke, sebelum saya masuk ke sistemnya itu sendiri, mungkin saya perlu jelaskan di sini di menu ekspedisi ini, di program aplikasi ekspedisi ini, saya membaginya ke dalam dua bagian besar ya. Pertama apa yang disebut dengan ekspedisi itu sendiri, kemudian yang kedua adalah pembukuan dari ekspedisi ya. Teman-teman bisa lihat di sini sebelah kanan di sini ada pembukuannya atau GL. Kemudian yang sebelah kirinya adalah ekspedisi. Sehingga saya menyebut sebagai sistem aplikasi ekspedisi dan keuangan gitu ya. Oke, kita lihat dulu dari ekspedisi ya. Dari sisi ekspedisi, di sini ada beberapa shortcut icon. Dari sisi program aplikasi ekspedisi dibagi dua bagian besar ya. Pertama apa yang disebut dengan master data. Master data
Kemudian yang kedua adalah transaksi, ya. Oke, kita lihat dari master data ekspedisi. Di sini ada kendaraan atau mobil, kemudian master data customer, kemudian master data area, ya, kemudian penerima. Sedangkan dari sisi transaksi, ya, untuk transaksi di sini ada transaksi pengiriman, kemudian transaksi invoicing, dan yang berikutnya adalah transaksi inbound dan outbound, ya. Saya kira ini dari menu-menu yang ada di aplikasi ekspedisi ini sudah cukup mewakili untuk kegiatan operasional ekspedisi khususnya yang model Awibil, ya. Oke, kita akan lihat satu persatu master data dari ekspedisi. Pertama kita lihat dari master data mobil. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada contoh yang saya sudah buatkan. Jadi ada inputan nomor polisi, ya, kemudian jenis kendaraan, nama supir, dan kode area, ya. Jadi di dalam menu master data ini teman-teman bisa lihat di sini ada keteraturan, ada standarisasi dalam maintenance master data. Yaitu pertama disediakan tombol tambah, kemudian tombol revisi, tombol cari, exit, dan tombol delete, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan, maka eh, cukup menekan tombol tambah, ya. Misalnya saya akan menambahkan mobil. Nah, seperti ini tampilan awalnya, di mana teman-teman nanti masukkan nomor polisi, ya. Misalnya, ya, seperti itu. Kemudian jenis kendaraannya, ya. Kemudian supir jika ada bisa dimasukkan. Kemudian area, ya. Area kita lihat, misalnya kita menentukan untuk nomor polisi ini, eh, kita tentukan dia selalu mengirimkan area, ya, jika memang itu ditentukan, ya. Tapi kalau memang dia tidak bisa saja untuk area yang lain pun ini bisa kita lepas, ya, tidak masalah. Misalnya saya menentukan untuk track quester ini misalnya untuk area Jakarta misalnya seperti itu, ya, seperti ini. Kemudian setelah selesai semua, kemudian simpan. Nah, ini kita batal dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah masuk ke data dengan urutan sort by nomor polisi. Track quester udah masuk, ya. Jadi model inputnya seperti itu. Kalau kita akan melakukan maintenance, nanti teman-teman tunjuk data nomor polisinya, misalnya ini. Kemudian kita tekan tombol revisi, ya. Misalnya quester unit, misalnya gitu. Sedangkan ini nomor polisi tentu saja tidak bisa diedit, ya. Hanya yang bisa diedit adalah jenis kendaraan, supir, area, gitu, ya. Oke, sudah, kemudian simpan. Nah, ini dia perubahannya seperti ini, langsung berubah. Oke, nanti kalau misalnya belum ada transaksi dari kode nomor polisi ini, teman-teman bisa lakukan proses delete, ya. Tapi kalau udah ada transaksi, jangan melakukan proses delete. Oke, itu kira-kira cara melakukan proses maintenance di mobil. Oke, selanjutnya adalah kita lihat area, ya. Area pun ini cara maintenance-nya adalah sama, ya. Ada tombol tambah, revisi, cari, exit, dan delete. Seperti itu, ya. Jadi sama. Cara pembuatannya ya sama. Kita misalnya kita akan menambahkan area baru, misalnya SMI gitu, ya.
kemudian nama kota, ya aktif ya simpan. Nah, ini udah masuk seperti ini ya. Kalau revisi sama ya, revisi seperti ini, kemudian simpan, kalau enggak batal gitu ya. Jadi pada prinsipnya pada maintenance master data sekali lagi saya tekankan bahwa di program ini dibuat standarisasi sama ya cara pembuatannya. Kita lihat kan customer sama juga kayak gini, di mana ada kode customer dan nama customer, kemudian ada alamat, harga tujuan. Kalau kita lihat lebih detail lagi ya, ini misalnya kalau tambah seperti ini ya, teman-teman nanti bisa masukkan informasinya tentang customer. Misalnya saya ingin revisi, misalnya ini ya, revisi, teman-teman nanti arahkan ke customer yang akan direvisi, kemudian revisi ya. Di sini nanti bisa diedit. Oke, saya simpan tanpa S ya, logistiknya seperti itu. Ya, saya kira mudah. Nah, di sini ditambahkan fasilitas untuk mencetak customer ya. Kalau kita lihat cetak, di sini ada pilihan ke preview, maksudnya ke screen, ke layar, atau ke printer ya. Saya pilih ke layar. Nah, tampilannya kira-kira seperti ini ya. Jadi ada kode, nama customer, harga, dan seterusnya. Ini tidak baku ya, program ini tidak baku, sesuai dengan permintaan dari klien. Ya, kalau kliennya ingin menampilkan misalnya alamat yang lengkap seperti ini, itu kita bisa lakukan modifikasi. Ya, ini sebagai contoh aja. Oke, jadi mobil, area customer sudah, yang terakhir adalah penerima. Ya, penerima dari away bill. Ya, ini misalnya saya tambahkan Agus Wahyu misalnya gitu ya. Kasih kode aja, misalnya WA, Wahyu, kemudian simpan, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi dari sisi master data, sudah cara perlakuannya seperti itu. Jadi untuk pembuatan nantinya ke ekspedisi, teman-teman harus melengkapi dulu master data mobil, customernya, area, dan penerima. Ya. Oke, saya kira itu dulu tentang master data dari ekspedisi. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya tentang transaksi ekspedisi. Saya Ahmad Yusuf Arif, sampai jumpa di sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.